Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bersua dalam program spesial Anugerah. Dalam program spesial Anugerah tentunya kita akan selalu menghadirkan tamu-tamu dan narasumber-narasumber spesial di program Anugerah ini. Dan meskipun di salah satu bidang mereka memiliki kekurangan, tetapi dengan kekurangan itulah dapat membuat mereka menjadi seseorang yang istimewa. Dan di studio kali ini telah hadir seorang siswi dari Sekolah Luar Biasa Negeri Sukoharjo dan ibundanya juga bapak gurunya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semuanya ya. Dan ini Kak Areta Chandraning Tias, ini adalah siswa dari SLBN Sukoharjo. Sekarang kelas berapa? SMA 1. SMA kelas 1 ya. Dan ini ada ibundanya, Ibu Retno Handayani, dan yang paling ujung ada bapak gurunya Bapak Joko Purnomo SPD. Baik. Dan bagi pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM, saya ingatkan bagi yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 02716793000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik, kita lanjut ke Kak Areta ya. Kak Areta, dulu sekolah di SLB mulai kelas berapa? TK. Ya. TK sampai sekarang ya. Iya. Dulu masuknya tahun berapa, Ibu? Lupa ya. Udah lama berarti kalau sekarang sudah kelas 1 SMA tahun berapa ya Ibu ya? Udah lama banget. 2000 dikurangi 17. Oh iya, berarti 11 tahun. Sudah lama sekali ya Pak ya. Berarti dari TK sampai SMA Bapak mengajar Kak Areta atau ada guru yang lain, Pak? Oh, guru yang lain. Baik. Guru yang lain. Baik. Dan mungkin bisa dijelaskan nih Pak, SLBN Sukoharjo ini bagaimana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau perkenalkan diri saya, nama saya Joko Purnomo SPD. Saya selaku si Humas, Wakahumas dari SLB Negeri Sukoharjo. SLB Negeri Sukoharjo itu awal berdiri mulai menjadi SLB Negeri ada sejak tahun 2010. Bertempat di Kecamatan Gadak, Kelurahan Klaseman, Sukoharjo. Dan saat itu dikepalai oleh Bapak Haji Joko Yulianto, SPD, MPD. Dan sampai sekarang Bapak Joko Yulianto sudah pensiun, ini dilanjutkan oleh PLT beliau Ibunda Bu Erna Muslihatun, SPD, yang notabene beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SLB Negeri Surakarta. Itu sementara, dan yang ditangani di SLB Negeri Sukoharjo yaitu dari TK sampai dengan SMA untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan tidak hanya anak berkebutuhan khusus satu kebutuhan khusus saja atau satu ketunaan saja, melainkan berbagai ketunaan, antaranya yaitu tunagrahita, tunarungu wicara, tunanetra, dan autis, dan serta juga tunadaksa. Oh, baik. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang belum tahu apa itu tunagrahita, apa itu tunarungu, bisa nanti sedikit kami sampaikan, yaitu bahwa tunagrahita adalah yang selama ini menjadi salah pengertian pada masyarakat umum, yaitu kebanyakan mengatakan bahwa tunagrahita itu adalah anak idiot. Bahkan sesungguhnya tunagrahita itu bukan hanya anak idiot, itu diantaranya salah satunya idiot, yaitu slow learner, terus slow learner atau tunagrahita ringan, tunagrahita berat, itu yang idiot itu, yang mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Kalau yang mampu rawat itu, yang idiot itulah yang mampu rawat, yang selama ini menjadi salah pengertian. Jadi semoga penjelasan sedikit ini menjadikan pengertian bagi masyarakat umum atau yang pemirsa di MTA TV ini, bahwa oh ternyata jangan sampai ada persepsi yang salah kepada anak-anak yang
menjadi ABK ini. Demikian mungkin perkenalan dari saya. Baik, berarti kalau tunagrahita itu seperti tuna mental, catat mental begitu ya, Pak? Baik. Lalu selain tunagrahita tadi ada tunadaksa. Nah, tunadaksa itu apa, Pak? Tunadaksa itu yaitu anak-anak yang ABK yang mengalami ketunaan dalam fisik. Oh, baik. Mungkin tangannya atau kakinya atau memang bentuk punggungnya yang lur itu? Yang mengkeluk gitu. Gitu. Ya, bongkok, itu yang sangat bongkok itu terus pokoknya yang cacat tubuh. Kalau tunadaksa itu cacat tubuh. Cacat tubuh. Baik. Kalau Kak Areta ini tunarungu wicara. Dan wicara. Baik, tapi untuk tunarungu dan wicara bisa berkomunikasi dengan verbal, Bapak, Ibu? Insya Allah asal pelan bisa, karena di sekolah juga diajarkan bahasa ibu. Sebenarnya bahasa ibu anak-anak tunarungu wicara adalah total communication itu bicara dengan langsung dengan peragaan. Tapi kalau di Areta dan lain-lainnya, kalau di sekolah khususnya yang di SLB kami itu baca bibir. Insya Allah bisa. Oh, bisa. Okay. Tapi ada juga pelajaran untuk bahasa isyarat tidak, Pak? Ada. Oh, ada. Okay. SIBI-nya ada. Oh, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia ada. Oh, iya. Lalu Kak Areta bisa bahasa isyarat tidak, Ibu? Bisa. Tapi kalau kesehariannya memakai bahasa verbal biasa ya? Bisa membaca gerak bibir begitu. Baik. Dan untuk saya menuju ke Ibu dulu nih. Ibu, mulai kapan Kak Areta memiliki keadaan seperti ini? Ketahuannya itu pas umur 1,5 tahun. Bagaimana Ibu mengetahuinya, Ibu? Itu di masa pertumbuhannya itu kan lambat. Teman-temannya sudah baraannya itu ya, sudah bisa nyanyi, ngoceh-ngoceh. Areta cuma ta gitu aja terus. Terus saya kan kok begitu, cek ke dokter, ke THT, terus suruh cek, ternyata ada steroidnya gitu yang bermasalah. Baik. Terus cek BERA, ternyata pendengarannya berkurang. Tapi tidak hilang begitu kan, Ibu? Masih bisa mendengar sedikit? Masih ada sisanya. Iya. Lalu bagaimana Ibu ini perkembangannya dari kecil sampai sekarang? Apakah ada perkembangan untuk pendengarannya atau bagaimana? Alhamdulillah ada. Saya kan dari kecil udah berusaha ya ke dokter lah, ke dokter, ke terapi saraf Jawa gitu. Berusaha lah, namanya orang tua. Kesana kemari ada orang bilang gini ya, dilakoni gitu. Terus akhirnya ya lama kelamaan ya muncul sepatah dua patah kata. Baik. Tuh waktu TK ya, umuran TK saya les baca. Les baca ke les baca yang dekat rumah itu. Saya bilang gurunya, ini anak udah masuk TK, tapi saya pengen dia itu bisa baca. Terus dilatih, ternyata temennya 2 bulan selesai, Areta setahun. Tapi alhamdulillah udah bisa baca lancar. Baik, tapi apakah sistem belajarnya juga sama seperti yang lain, Ibu? Gimana maksudnya? Sistem belajar membacanya? Ya sama. Tapi ya Areta lancar sih. Lancar, alhamdulillah ya, Ibu ya. Dan ini pakai alat bantu dengar tidak, Ibu? Enggak. Oh, tidak. Baik. Enggak mau. Ada sih punya, tapi enggak mau. Malu kata. Bisa dengar. Tapi kalau pakai itu, kalau ada suara klakson itu sakit katanya. Gitu. Berarti kalau ada suara keras gitu sakit ya, Ibu ya? Oh, baik. Lalu bagaimana keluarga saat itu, Ibu? Dulu ya saya itu shock. Sempat shock ya, sempat bingung lah. Anak pertama. Oh ya. Terus keluarga juga lah, itu anugerah. Harus sabar. Pokoknya dijalani, nantilah ada, insya Allah ada mujizat, bisalah mendengar, bisa bicara seperti orang normal gitu. Kita berusaha, ikhtiar lah, berobat kemana-mana. Terapi ke rumah sakit, terapi Jawa gitu. Ya udah, keluarga ya menerima. Baik. Sayang semuanya sama Areta. Alhamdulillah ya, sayang semuanya. Dan apa yang membuat Ibu yakin untuk saya harus menyekolahkan Mbak Areta nih, begitu? Ya, kan sepertinya kan sebagian orang gitu loh, Bu, kalau mempunyai putra atau putri dengan keadaan seperti Mbak Areta ini, biasanya mereka akan gimana ya, malu dan minder gitu loh, Bu. Dan apa yang membuat Ibu untuk yakin? Dulu pernah sih
pas TK dulu kan tak masukin TK umum. Iya. Itu ada. Oh, sempat masuk TK umum juga? TK umum 4 tahun saya masukin TK umum selama 2 tahun. Terus itu adalah seseorang. Iya. Ya, gimana sih perasaan ibu anaknya diajak gitu ada sakit kan? Iya. Saya berusaha, anakku pokoknya harus bisa. Meskipun dia punya kekurangan, aku harus bisa nunjukin dia itu bisa. Iya. Makanya saya lesin, saya di rumah saya ajarin TPA ya, saya TPA-in. Pokoknya saya nemuin gurunya, ini ustazah, ini anak saya pengen belajar sama teman-temannya. Gimana caranya? Pokoknya dituntun lah gitu. Abata juga bisa. Ya cuma nggak lancar kayak kita sih. Iya. TPA juga sampai kelas berapa itu udah jilid 3, terus sambung-sambung kan. Iya. Mungkin dia kewalahan. Iya. Itu. Tapi bisa ya Ibu ya, alhamdulillah. Itu. Terus saya sampai itu ketemu di SLB, kan lulus TK umum. Terus disarani sama kepala sekolah kan juga temanku, Bu ini aja daripada di TK digini-giniin, dibully, kasihan Areta dan saya orang tuanya gitu toh. Disarankan ke SLB, saya cari sekolahan juga bingung di mana. Yang deket di SLB Negeri Sukoharjo itu. Terus di situ daftarnya dari nol dulu lagi, TK lagi. Iya. Berarti mengulang lagi ya Ibu ya? Iya, Areta udah bisa baca, kelas TK itu udah bisa baca, menonjol jadi paling unggul ya Ibu ya? Menonjol dari teman-temannya. Baik. Dari itu diajari di terapi di sekolah ada terapi juga. Oh, ada terapi juga. Iya. Terapi apa Bapak? Terapi bicara, terapi okupasi, sama terapi untuk otot itu ada untuk anak-anak yang mengalami motorik. Oh, terapi motorik ada. Baik. Untuk Kak Areta ikut tiga-tiganya ya Ibu ya? Baik, dan mungkin bagaimana Pak perkembangannya Kak Areta dari TK sampai sekarang ini seperti apa perkembangannya? Ya, alhamdulillah. Ibu bisa istilahnya nanti bisa nguji atau suruh oralnya seperti apa, bicaranya seperti apa. Kan dari awalnya seperti tadi yang sudah diutarakan ibunya, memang awalnya ya namanya gimana ya, keluarga seperti mungkin ke sebagian besar orang ya. Bagian besar orang itu kalau keluarga lah mendapati atau mengetahui putranya atau siapa saja yang mengalami punya ketunaan, tidak hanya tunarungu ya Bu ya. Mungkin itu perasaannya tidak beda jauh tadi kan, rasanya kayak gimana terpukul, kok aku kok sampai itu. Bahkan ada yang tidak bisa menerima kan dulu, sampai saya katakan tadi di awal bahwa anak-anak yang mengalami ketunaan itu dibilang yang salah satunya yang terutama tunagrahita itu anak idiot, bahkan dikatakan anak gila kan gitu. Bahkan bukan hanya anaknya, gurunya juga bisa dikatakan gurunya orang gila. Tapi alhamdulillah kalau untuk khusus Areta ya perkembangannya baik sampai sekarang pun, bahkan sampai saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti Areta mewakili sekolah itu bisa lomba dan menang sampai juara nasional. Lomba apa saja ini Pak? Ya modeling sama kecantikan kemarin juara 2 atau 1 Bu? Masuk ke provinsi. Masuk provinsi juara 1 nggih Bu? Iya. Kalau pas nasionalnya itu kalanya kalah kalau tidak salah. Tapi tidak apa-apa, sudah sampai nasional, sudah sangat hebat sekali. Suka merias Kak? Iya, suka. Belajarnya dari siapa? Di sekolahan. Oh, belajar di kebetulan sekolahan. Kan guru riasnya kan juga ibu guru di sekolahan, Bu Eki. Bu Eki itu kan juga tunarungu. Oh, Bu Eki kan juga tunarungu. Dan sehingga nyambung untuk guru keterampilan. Astagfirullahaladzim, bukan guru Bu Eki. Bu Sita. Oh, Sita. Eki itu guru menjahit. Berarti banyak keterampilan juga ya SLBN ini. Oh iya. Kebetulan di situ ada kan satu ruangan tempat untuk mungkin sangat nyambung. Baik Bapak Ibu dan Kak, ini ada telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh baik, sepertinya teleponnya terputus ya. Lanjut ya Bapak Ibu dan Kak Areta. Dan selain keterampilan kecantikan, menjahit, ada keterampilan apa lagi Pak? Keterampilan olah bahan bekas, barang-barang bekas di itu ada. Terus keterampilan kriya untuk membuat
keterampilan dari kayu, ada iya, sekarang. Terus mencuci motor, di sekolah juga diajarkan, pertanian juga. Wah, banyak sekali. Ji. Itu baik. Itu diajarkannya mulai kelas berapa, Pak? Kalau itu yang SMP. SMP. Dari SMP, mulai SMP mulai diajarkan, SMP ya? sudah diajarkan. Baik. Terus ada juga apa itu? Buga, tata buga. Tata buga juga ada. Dan sekarang membatik. Baik. Ini Bapak Ibu ada telepon lagi masuk. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dari Santoso di Colomadu. Baik, Bapak Santoso di Colomadu. Silahkan, ada yang ingin disampaikan? Ya, mau bertanya dengan para narasumber ini. Ya. Jadi yang pertama, saya sangat support sekali dengan orang tuanya yang sudah mengawal putrinya ini sehingga menjadi putri yang tidak hanya sekedar berkekurangan di masalah fisik ya, tapi di sana mampu dengan berbesar hati menerima karunia Allah ini dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki putrinya. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya juga. Saya kan juga pernah memiliki seorang teman yang dia ternyata juga seorang penari gitu, penari, tapi dia itu memiliki kekurangan untuk pendengaran, juga cara menyampaikan, ngomong itu juga seperti Mbak Areta begitu. Nah, itu bagaimana cara pembelajarannya ketika dia tidak bisa mendengarkan suara ketika dia menari, kemudian dia harus mengepaskan ya agar iramanya, gerakannya seiring dengan irama yang sedang disiarkan atau diputar lagunya atau iringannya itu. Nah, ini bagaimana? Saya masih sampai saat ini masih belum puas gitu ketika mendapatkan pernyataan atau jawaban bahwa ada orang yang memberikan aba-aba dari jauh. Tapi waktu itu teman saya itu tidak bawa teman siapapun gitu. Tidak bawa teman siapapun. Jadi siapa yang memberikan aba-aba ini begitu. Gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua adalah ketika seorang areta itu, bukan areta, maksudnya ketika seorang memiliki kekurangan di pendengaran total, itu bagaimana dia harus mengerti bahwa dia menyampaikan aku ini adalah saya begitu, sementara pendengarannya sama sekali nggak ngerti. Itu bagaimana cara pembelajarannya? Yes. Terima kasih untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Santoso di Karanganyar, Colomadu ya. Dan Bapak mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan pertama tadi tentang penari. Terima kasih Pak Santoso. Pak Santoso dari Colomadu. Demikian Pak kalau cara pelajaran menari kalau di sekolah kami Pak itu dalam ruangan yang dinding-dindingnya itu ada kaca cermin, ada cerminnya. Jadi di kanan kiri depan belakang itu ada cerminnya, sehingga guru penari itu sang pelatih bisa berdiri di mana saja. Tapi kan siswa atau anak-anak yang mengalami tunarungu ini bisa melihat langsung dari cermin gerakan guru itu, gerakan penari pelatihnya itu bisa dilihat semua dengan sesuai dengan musiknya. Apapun yang diajarkan di situ. Kalau kurang jelas umpama Bapak ingin lebih lanjut tahu, silahkan datang ke sekolah kami. Seperti apa di sekolah kami diajarkan untuk mendidik anak-anak kami melatih menari itu. Baik. Itu Pak. Baik, dan tadi kan kasusnya yang ditanyain adalah, jadi Bapak Santoso ini punya teman begitu Pak, dia bisa menari padahal dia tunarungu. Berarti kan dia tidak bisa mendengar musik.
Tapi kenapa bisa dia menari dengan gerakan yang pas gitu, Pak? Nah, itu pembelajaran awalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang sudah dihafalkan begitu ya, Pak? Iya, pembelajaran awalnya seperti itu. Ya, tapi kalau pas pentas kan tidak mungkin, Bu. Ada cermin kan tidak ada. Nah, cuma pas pembelajaran awal, pembelajarannya ya tetap seperti itu, metode pembelajarannya dengan ada cermin di samping di dinding-dindingnya itu untuk cara pembelajarannya. Terus kalau pas masuk mulai mamanya mau pentas, yaitu paling dengan aba-aba sementara. Sudah mulai sudah nanti setel musik udah bisa gerakannya sampai selesai. Sudah bisa hafal begitu berarti, Pak? Sudah bisa. Insya Allah bisa. Hafal, gerakannya hafal juga ya, Pak ya. Baik. Dan itu berarti menggunakan ketukan dan gerakan hafalan begitu ya? Baik, untuk pertanyaan kedua tadi, Bu, bagaimana caranya kalau misalnya sang anak ini menderita tunarungu total, Ibu atau Bapak? Kalau tunarungu, bagaimana cara memahamkan ke anaknya ini? Caranya juga sama, Pak. Dengan bahasa Sibi, Pak. Dengan kita di SLB itu intinya total komunikasi. Total komunikasi itu yaitu dengan bahasa yang sudah dibawa anak dari sejak lahir, yaitu bahasa ibu, bahasa isyarat. Namanya saya kan dengan pemahaman kita lafal kita, bibir kita mengucapkan saya, gerakannya isyaratnya saya. Ibu. Tapi tidak secepat kita kalau ibu enggak. Ibu, bahasa bibir kita ini jelas. Dan kalau mamanya per huruf, mamanya per kata atau ba itu nanti kita juga kalau yang total itu ada disentuh, tetap di bagaimana cara dengan alat mamanya kertas kertas taruh di depan. Pa dengan ba kebanyakan itu nanti hampir sama keluar. Nah, itu udara yang keluar itu bisa dilihat dari ini. Ba dengan pa beda apa? Kertas yang terkena udara dari mulut itu kan kalau pa kan tidak bergetar. Tapi kalau ba getar. Nah, gitu. Itu contoh salah satu pembelajarannya yang tunarungu total dan tunarungu yang masih ada sisa pendengaran pun sama. Karena tetap ada pembelajaran terapi bicaranya ada. Dan guru khusus di sekolah-sekolah tunarungu bicara ada. Baik, tapi kalau cara memahamkan awalnya nih, Pak, sebelum belajar CB. Sebelum belajar CB kan anak berarti kalau tunarungu total kan tidak bisa komunikasi begitu kan. Nah, caranya memahamkan ke anaknya bagaimana? Ya, kalau yang itu tadi saya katakan punya bahasa ibu, bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kalau sudah masuk ke sekolah kan kita hampir seluruh Indonesia itu kan satu kamus yang dipakai CB, sistem bahasa isyarat Indonesia itu kan satu, jadi bersama. Tapi kalau yang tidak sekolah kan tidak semua anak yang tunarungu mengalami sekolah. Mereka akan dengan sendirinya, dengan nalurinya dia akan tahu. Baik. Dia akan tahu karena memang sudah membawa, itulah kebesaran Tuhan. Kalau saya gitu. Berarti ada bahasanya. Itu mungkin Pak Santos saja. Terima kasih Bapak jawabannya. Dan Ibu, saya mau tanya nih, lalu bagaimana Ibu caranya memahamkan ke Kak Areta bahwa Kak Areta ini berbeda dari yang lain? Ya, dia udah tahu sendiri. Sudah tahu sendiri. Umpamanya aja ya, tak suruh beli di warung gitu ya, pakai catatan. Bilang aja, gampang. Kalau saya bilang gitu loh, nggak bisa omong. Areta nggak bisa omong. Sudah mengerti. Tulis gitu toh. Ya, tulis. Terus kadang ya udah nunjukin ke warung beli itu. Dia udah tahu sendiri sih. Baik, lalu bagaimana respon Kak Areta kalau mengetahui dia ini memang berbeda dari yang lain begitu, Bu? Dia pede, enggak merasa dia itu piye-piye itu gitu. Nge-mall ya ke mall, jajan. Saya berdiri nunggu di food court toh, di meja itu jajan sendiri, bayar sendiri, tak liatin aja. Ya, saya didik mandiri, udah besar kan. Enggak tergantung sama orang tuanya. Biar mandi tapi masih saya awasi. Pergi kemana ya tak anter. Nanti sama ke temen-temennya itu ya tak anter. Terus nanti tak awasi aja dari jauhan gitu. Bener-bener dia itu positif gitu aja sama teman-temannya. Baik. Saya kasih kepercayaan gitu. Iya. Kak Areta suka main kemana? Mainnya kemana biasanya? Jalan-jalannya? Jalan-jalan kemana? Apa?
Grand Mall. Grand Mall. Tahu. Car Free Day. Oh ya. Apa? Ya sukanya ngemel sih sama Oh. renang. sama renang. Bisa renang juga. Wah, saya Dia juga kan bisa renang, Ibu. tak ikutin di agensi modeling, Mbak. Gitu. Jadi ya kebanyakan nge-mall, nge-mall sama baik, apa baik, kalau baik. kayak ada event-event gitu kan seringnya ke mall sih. Baik. Lalu tadi ada juga keterampilan merias ya, Ibu ya. Nah, gimana belajarnya? Gampang apa enggak? Merias belajarnya gampang apa Gampang. tidak? Bisa. 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 Selain merias apa lagi, Bu? Itu apa? Cat kuku itu. Painting. Oh, Painting. nail art gitu ya? Heeh. Iya. Itu yang kemarin juara 1 itu. Nail artnya. Wah, alhamdulillah. Juara satunya di lombanya di mana, Ibu? Lombanya di mana, Kak? Ke itu ya, Capdin ya. Nggih, tingkat provinsi untuk Capdin, nggih, untuk di provinsi. Capdin wilayah 7 sini terus mewakili wilayah 7 Surakarta masuk ke provinsi, di provinsi juga juara 1. Lomba merias kuku kan juara 1 kan. Nah, Iya. juara 1 saya itu mewakili Jawa Tengah. Wah. Mewakili Jawa Tengah untuk masuk ke tingkat nasional. Main kemana-mana ya. Waktu lomba itu pergi kemana? Lombanya di mana? Di SMK mana itu 4 ya? Banyuanyar itu loh, Bu. Solo, Surakarta. Anu. Surakarta ya, Pak? Iya, Oh, di berarti Surakarta. masih di Solo. Iya. Baik-baik. Temannya yang tunarungu berapa? Teman waktu lomba temannya banyak. Berapa ya? Berapa? Teman berapa? 10 ya? Wah, 10 ya. Yang dari SLBN selain Kak Areta ada siapa lagi, Pak? Kalau yang ikut lomba untuk khusus merias ya Areta Areta. sendiri. Terus yang lainnya ikut untuk kria. Untuk Ya, Ria. kria. Baik, Mengolah baik. bahan bekas, membuat keterampilan istilahnya seperti souvenir-souvenir itu bisa. Terus membatik ada sendiri. Jahit. Kebetulan di Sukoharjo itu SLB kan ada 7 SLB-nya. Ya. Nah, pas lomba itu yang bisa SLB Negeri Sukoharjo rata-rata juara 1. Terus masuk ke Capdin juga juara 1 sampai wakili untuk wilayah sini. Surakarta dan Sukoharjo. Kalau yang paling banyak diminati sama siswa ini apa, Pak? Ekstrakurikulernya? Kalau yang laki-laki itu apa namanya? Kria kayu sama mencuci motor sama apa namanya? Membatik dari Ekoprint itu ya? Ekoprint. Itu Ekoprint. salah satunya itu. Ekoprint berarti pakai apa? Pakai alam. Daun. Kita ramah lingkungan, daun-daunan. Pakai Jadi- daun yang dicetak gitu, Bu? Iya, daun yang dimasukkan nanti harus dipukul-pukul jadi baju Jadi batik batik. ekoprint, jadi tidak menggunakan pewarna atau pun yang sintetik apa namanya? Yang pewarna buatan. gitu. Iya, pewarna buatan enggak, pewarna alam, ramah lingkungan. Baik. Dan ini Bapak, Ibu, dan Kak Areta ini ada pertanyaan untuk Kak Areta. Assalamualaikum Kak Areta, salam kenal ya, sukses selalu dari Kak Feni di Solo Baru. Mau dengar Kak Areta ngaji surat Al-Fatihah, bolehkah? Terima kasih sebelumnya. Untuk mengaji. Berdoa Al-Fatihah. Bismillah sampai amin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lancar ya, termasuk lancar ya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan tapi lancar ya. Sudah sampai mana hafalannya? Ngajinya? Surat pendek-pendek. Tidak apa-apa Ibu. Yang penting sudah bisa ya. Belajar ngajinya sama siapa Kak Areta? Bu
Agama siapa? Siapa? Bu Siapa agama. yang ngajari agama? Ibu siapa? Bu Maya. Oh, Ibu Maya. Iya. Selain belajar ngaji, belajar apa lagi? Sholat? Sholat. Sholat, terus apa lagi? Belajar doa. Oh, berdoa Berdoa. juga ya. Ya. Baik, berarti doa apa saja yang dihafal? Yang paling hafal deh, coba salah Doa satu. apa? Doa apa? Sesudah sholat, nah, kedua orang tua. Coba. Enggak, sendiri loh. Bisa. Areta harus bisa. Robi Firly. Daya war makama rob ya. Alhamdulillah. Lancar Kak, bisa itu sendiri, tidak perlu sama mama ya Kak ya. Dipancing. Baik, Kak Areta punya adik? Punya? Berapa adiknya? Adik kamu berapa? Adik. Satu. Punya kakak tidak? Kakakmu siapa? Adikmu satu. Iya, Kakakmu? kakaknya? Oh, jadi kakaknya satu, adiknya satu. Baik. Adiknya namanya siapa Kak Areta? Adik nama siapa? Aurel. Baik. Adiknya namanya Aurel. Kelas berapa adiknya? Kelas berapa Aurel? Oh, SMP kelas 1. Baik. Nah, tapi ini adiknya normal ya Ibu ya? Alhamdulillah normal. Lalu bagaimana Ibu berkomunikasi dengan Kak Areta adiknya? Dia ngomong seperti biasa. Ngomong nih. biasa? Iya. Oh, bisa Kalau ya. di rumah tak sama saudara sama semuanya tak suruh omong keluar suaranya. Baik. Kalau sama temannya kebiasaan isyarat. Iya. Kalau sama saudara lah orang rumah itu omong. Ngomong biasa. Lalu adiknya bagaimana Ibu responnya? Apakah pernah bertanya, Ibu kenapa kakak berbeda begitu? Pernah sih. Lalu bagaimana Ibu menjawabnya? Mah Mbak Reta kok nggak iso ngomong-ngomong toh. Makanya aku pas dulu sih Iya. waktu masih SD adiknya, Mbak Reta kok nggak bisa ngomong sing lancar toh mah. Gitu. Terus saya bilang bagaimana, gini, Ibu? ya pelan-pelan kamu ngajari. Mbak Areta kan spesial. Spesialnya apa sih, Mbak? Spesialnya Mbak Areta pokoknya ya belajar pelan-pelan. Kamu ngajari Mbak Areta, jangan marah-marah terus sama Mbak Areta. Saya bilang gitu. Adiknya juga menerima sih. Baik. Lalu bagaimana Ibu? Misalnya mengenalkan Kak Areta di lingkungan baru begitu, atau memahamkan orang-orang lain di sekitar Kak Areta bahwa Kak Areta ini spesial begitu. Misalnya Ibu mengajak Kak Areta ke di mana ya, stasiun kereta begitu yang belum pernah Kak Areta ke sana. Terus kan itu orang-orangnya baru itu Bu. Nah, bagaimana caranya menjelaskan kepada orang-orang ini kalau Kak Areta ini spesial begitu? Kayaknya biasa aja Biasa sih, saja ya? biasa Karena aja. tidak terlihat ya, diajak Ibu, ya? omong ya dia ngomong. Nggak ada yang beda sih. Tak ajak naik kereta ya duduk, ditanya orang gitu ya. Delalah pas gitu loh. Oh. Pertanyaannya jawabannya ya pas, delalah bisa jawab. Bisa membantu. Saya jawab sedikit. Baik, boleh Pak. Gini nggih, kalau pada umumnya kan anak-anak tunarungu wicara itu Yep. IQ-nya normal. Oh ya. Sehingga dalam hal komunikasi dengan masyarakat umum ataupun dengan lingkungan utamanya, lingkungan anak-anak yang sekolah ataupun yang tidak sekolah, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Gitu. Apalagi untuk pelajaran di sekolah. Apalagi kalau yang sudah masuk ke dunia pendidikan, biasanya tidak ada masalah. Itu karena kalau tunanetra ya sudah jelas secara fisik kelihatan. Tunagrahita secara fisik kelihatan kepalanya mongoloid, itu kan sudah kelihatan. Dia akan mengalami. Tapi kalau anak-anak tunarungu pada dasarnya tidak ada masalah untuk masyarakat umum. Baik. Lalu bagaimana nih Pak? Bapak pernah menemuikah orang tua yang mungkin nih masih apa ya istilahnya denial tentang keadaan anaknya begitu, pernah menemui tidak Pak? Kalau itu pengalaman spesial. Saya dulu kan, saya bisa cerita sedikit pengalaman saya. Boleh, Pak, karena saya jadi guru sejak tahun 91. Wah, iya. Saya diangkat
itu saya dulu di Nusa Tenggara Barat, di kaki Rinjani. Kebetulan saya kalau sekarang di sini sekolah inklusi, kalau saya dulu di sana pendidikan terpadu. Nah, kebetulan saya di kaki Rinjani itu jauh dari kota, kalau mau ngambil gaji 90 kilo. Kebetulan ya karena kemurahannya Allah, saya dekat dengan pondok pesantren. Kemudian ada pondok pesantren yang mau menaungi untuk saya mengajak, disuruh merintis SLB, dinaungi di pondok pesantren. Mungkin satu-satunya sampai saat ini yang saya tahu pondok pesantren yang ada mau menaungi SLB itu hanya satu, yaitu baru satu itu. Kalau saya yang lain saya belum tahu. Itu di Nusa Tenggara Barat, pondok pesantren Nurul Bayan di kaki Rinjani. Mudirnya dulu Pak Haji, astagfirullahaladzim, mau saya sebut lupa saya. Itu seusia saya, alhamdulillah dari alumni Pondok Gontor itu sangat bagus. Nah, terus lama-lama itu kalau di sana tantangannya lebih anualan. Kalau anak-anak tunarungu gini-gini lebih berat. Karena kesadarannya kan orang tuanya ya seperti tadi. Terus yang membuat saya pribadi, kenapa kok saya tetap berkecimpung di SLB? Padahal kesempatan saya untuk keluar dari SLB, saya bisa, gitu, saya harus pendidikan lanjut, ke S2 atau saya bisa, tapi konsekuensinya saya keluar, tapi saya tidak kepingin. Kenapa Pak itu? Karena salah satu yang membuat yang membuat saya semakin cinta kepada SLB, dan istilahnya ya gimana ya, ada kata-kata sekilas yang pernah saya waktu pelatihan tuh Pak Kabid itu ngendiko saat itu, Pak Dirawat, guru-guru SLB sampean itu, guru-guru SLB itu orang-orang yang sangat beruntung. Karena apa? Yang sampean tangan itu adalah orang-orang yang terdolimi. Nah, itu yang membuat saya semakin cinta sama anak-anak seperti ini. Bahkan ini adalah anak saya. Umpamanya saya seandainya anak ini dihina, saya tidak Baik, monggo Pak. Bismillah. Itu kecintaan saya sama anak-anak SLB. Karena terus saja adalah anak-anak yang terdolimi, dan orang-orang terdolimi itu penjenengan pirsa mungkin kan salah satu doa yang dikabulkan adalah orang yang didolimi. Dan itu semakin membuat saya tidak akan pernah meninggalkan SLB kalau saya masih sempat sampai pensiun. Itu yang membuat tantangan. Karena kenyataannya tadi kan Bu, kenapa saya bisa kok semakin kuat? Karena memang betul anak-anak yang bukan hanya tunarungu, anak-anak yang mengalami ABK, kalau saya bahasa lu sekarang itu adalah anak-anak yang mengalami kekurangan, memang ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Contohnya tadi setiap orang tua, Ibu Anyuta ada secara belum bisa menerima. Nah, kebanyakan masyarakat, sebagian besar masyarakat, apalagi tahun-tahun kemarin, tahun-tahun dulu, terus sekarang sekarang sudah lebih terbuka ya? Lebih terbuka, dan tapi pun tetap masih ada kan yang, apalagi kalau ini kan kelihatan masih normal, masih tidak ada masalah. Secara fisik, secara kan tidak kelihatan. Tapi kalau yang mongoloid atau yang tunagrahita, yang istilahnya tunagrahita itu kan kelihatan secara fisik. Tekanannya kan semakin malu di mata saudaranya, di keluarganya, bahkan di teman sepermainannya saja kan dibully. Bahasa sekarang kan dibully. Nah, itu kan anak-anak yang terdolimi. Makanya ya harus besar hati, monggo kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya sampai dikaruniai Allah anak seperti ini, jangan disia-siakan. Ini adalah amanah dari Allah. Mari kita terima dengan ikhlas dan kita didik amanah yang ini. Itu. Baik. Baik, dan mungkin ada beberapa, mungkin Bapak pernah menemui ya orang tua yang mungkin ya masih denial atau tidak menerima kekurangan dari anaknya. Nah, itu bagaimana Bapak meyakinkannya, Pak? Ya, itu tadi kita cara pendekatannya dengan semua itu tidak akan bisa menerima dari takdir Allah. Istilah tidak bisa menolak dari takdirnya Allah. Kalau bisa diinginkan, kalau bisa kan
maunya kan seperti kita maunya kan, saya sadarkan gitu, pendekatan secara religi. Kalau saran bukan hanya, kalau saya mendekatkan gini, kalau saya menyadarkan ini bukan hanya kamu sendiri, lihatlah, jangan melihat dirimu saja, lihat yang lebih berat daripada kamu. Coba saudara-saudaramu, untung kamu hanya kita seandainya anakmu seperti ini, kalau ada yang lebih berat itu lagi. Iya, saya pendekatan secara gitu, pendekatan menyadarkan orang tuanya gitu. Kalau waktu di sana, waktu di NTB itu malah lebih ngeri lagi, Bu. Itu ya, sampai saya jemput anak itu untuk menyadarkan orang, sudah masuk nanti ditarik lagi pulang. Oh, kenapa itu, Pak? Ya karena saya enak gunane. Tapi setelah sadar, akhirnya seperti Areta, ada murid saya yang tunarungu dikira tidak bisa bicara. Terus memang tunarungu kan memang tidak ora bakal iso apa-apa lah. Setelah saya tangani, karena kebetulan muridnya cuma 3, alhamdulillah bisa lebih fokus, bukan hanya waktu di sekolah saja, di rumah pun saya juga bergaul dengan mereka, bisa datang ke rumahnya. Dan akhirnya anaknya bisa bicara sedikit seperti Mbak Areta ini. Orang tuanya bersyukurnya, ya Allah, sampai saya dibilang dokter. Itu Pak, ini Mas Joko. Kalau orang sana kan nyebutnya Mas Joko gitu. Ya, Mas Joko itu bisa menyembuhkan orang bisu gitu. Orang tidak bisa kalau sana bilangnya orang pako gitu. Tidak bisa bicara itu bahasa orang pako. Alhamdulillah, tapi dengan kesadaran itu perlahan. Kalau di sini rata-rata di Pulau Jawa ini, terutama apalagi di Solo, ya sudah tidak ada yang ya walaupun ada sedikit tapi sudah tidak menemui lagi. Iya, sudah lebih terbuka ya, Pak. Terutama kalau yang masih itu yang tuna slow ya Bu ya, slow learner, lambat belajar. Lambat belajar itu kan secara fisik normal. Tapi terus setelah masuk TK kok anakku kok raiso-iso toh. Ya ini yang kebanyakan yang belum bisa menerima. Terus berusaha orang tua, pokoknya tak usaha ya, namanya orang tua kan. Tapi setelah sadar, setelah di SD kok orang munggah-munggah, tidak naik-naik kelas. Nah, itu baru mereka sadar dengan disadarkan oleh ya dari guru SD-nya, terus konsultasi ke psikiater, psikolog, terus ke SLB juga, tanya, akhirnya dengan kesadaran beliau dan petunjuknya Allah juga, dia mau menyekolahkan anaknya ke SLB dengan segala keterbatasannya. Gitu. Iya. Berarti banyak sekali ya jasa-jasa dan bantuan dari Pak Joko ini untuk orang-orang dengan keadaan mungkin seperti Kak Areta dan Ibu yang mungkin juga gimana ya, mungkin belum menerima atau bagaimana Pak Joko ini dengan sabar meyakinkan begitu bahwa ya ini semua memang pemberian dari Allah dan kita harus sabar dan merawatnya dengan benar ya Pak ya. Terima kasih untuk jasa-jasanya ya Pak ya. Dan Bapak, Ibu, dan Kak Areta ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini Bapak Joko, Ibu Retno dan Kak Areta. Terima kasih. Hati-hati di jalan nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program spesial Anugerah, dan terus saksikan program spesial Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore, hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.